Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla fasahhil umurana ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bertatap muka di pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu, santri-santri Pesantren Baitul Quran Subang, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mengadakan pembekalan santri tahfiz tahun ajaran 2020-2021. Untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdullah Salim Al-Hafidh. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص
Semoga yang membacanya dan yang mendengarkannya mendapatkan syafaat di hari akhir kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan Mudir Pesantren Baitul Quran Subang Al-Ustaz Fandri Muhammad Al-Badri MSI. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, murabbi ruhina Kiai Haji Dr. Muslim Abdul Karim MA. Semoga beliau dan keluarga beliau Allah berikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirat. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Baitul Quran Subang Al-Ustaz Yasin Hasan MC. Semoga Allah mudahkan segala urusan beliau dalam proses pembangunan pesantren Baitul Quran Subang. Juga para asatidz, Bapak Ibu, santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini sampai detik ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan masih iman dan Islam, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan streaming atau live. Ya, adik-adik santri dengan orang tua di rumah, kami di sini melakukan live untuk kegiatan pembekalan santri tahfidz Baitul Quran Subang tahun ajaran 2020-2021. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga hingga kepada kita di akhir zaman. Bapak Ibu, para santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Baitul Quran, khususnya di Subang. Alhamdulillah tercatat dari asatidz PSB santri baru di Baitul Quran Subang, ikhwan dan akhwat ada 118. Alhamdulillah. Yang terdiri dari SMP ikhwan, SMP akhwat dan SMA. Alhamdulillah ada 118. Kami keluarga besar Baitul Quran Subang mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung santri-santri sekalian. Kami menyadari Bapak Ibu, adik-adik mungkin Masya Allah sudah tidak sabar ingin segera pesantren, yang jadwalnya di tanggal 13 Juli ini adalah, atau 5 Juli mohon maaf, kedatangan santri ternyata qadarullah harus kita undur. Sebagaimana surat edaran yang disampaikan di grup Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa mulai hari ini adalah pembekalan santri tahfidz sampai 3 pekan ke depan sebelum kedatangan santri, insya Allah pembelajaran dilakukan secara online. Insya Allah detail agendanya, teknisnya akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Nur pada sesi sosialisasi nanti. Bapak Ibu adik-adik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surat edaran yang kami sampaikan bahwa kedatangan santri lama tanggal 2 Agustus
Santri ikhwan baru adalah 8 Agustus dan santri akhwat baru adalah 9 Agustus. Itu apabila kondisi keadaan khususnya di daerah Subang ini semakin membaik. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan memang kondisinya semakin membaik. Namun jika memang ternyata kondisinya masih belum stabil, akan kami kabari, akan kami berikan informasi kepada Bapak Ibu adik-adik sekalian, apakah santri-santri sekian akan tetap datang pada tanggal yang telah kami tentukan atau bagaimana. Insya Allah Bapak Ibu, kami dari Pesantren Baitul Quran akan terus mengikuti perkembangan kondisi, juga perkembangan keputusan dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Subang. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah desa khususnya terkait kedatangan pesantren. Jadi insya Allah akan kami informasikan apabila ada perubahan kedatangan jadwal kedatangan santri. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita teringat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridha li talibil ilm." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh para malaikat akan menaungi kita, yaitu mereka para pencari ilmu. Adik-adik sudah berniat ingin pesantren, ingin belajar, ternyata qadarullah belum bisa datang ke pesantren. Tetapi ini menjadi bagian ujian niat kita kepada Allah. Yang niatnya ingin belajar, apakah ternyata setelah kondisinya seperti ini masih ada niat itu atau malah luntur? Maka insya Allah adik-adik tetap semangat, meskipun kita mulai belajar secara online terlebih dahulu. Semoga Allah ijabah sehingga adik-adik bisa datang ke sana. Nanti selama 3 pekan belajar online. Maka kami harapkan kepada ayah bunda untuk bisa mengizinkan, memfasilitasi, juga membimbing adik-adik dalam berkegiatan pembelajaran secara online ini. Insya Allah berlangsung selama 3 pekan sampai sebelum kedatangan santri. Jadi orang tua kita sama-sama bekerja sama. Guru insya Allah kami menyiapkan bahan ajarnya. Adik-adik mengikuti kegiatan yang ada. Orang tua pun membantu mengevaluasi, memberi izin dan memfasilitasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh adik-adik di rumah. Maka mudah-mudahan dengan itu ya, niat kita tetap mencatat menjadi apa kebaikan yang menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga malaikat akan senantiasa menaungi rumah-rumah ayah bunda, menaungi rumah-rumah adik-adik selama adik-adik mengikuti kegiatan belajar meskipun secara online. Nah, ini bagian dari program software. Di akhir video ini insya Allah akan ditayangkan ustaz-ustaz ataupun guru-guru yang insya Allah akan membersamai adik-adik sekalian di pesantren ataupun secara online pada akhir video ini insya Allah. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan, memberkahi setiap langkah kita, dan juga Allah angkat pandemi yang sudah cukup lama di Indonesia. Allahumma ja'al Indonesia balatan thayyibatan wa rabbul ghafur. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal mihal. Ya Allah, angkatlah ya Allah. Angkatlah ya Allah pandemi virus corona ini. Mudah-mudahan Allah izinkan adik-adik kita semua berkumpul di pesantren Baitul Quran Subang. Wallahu a'lam. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Al-Ustadz Fadli Muhammad Al-Badri yang telah menyampaikan sambutan. Untuk sambutan yang kedua yang akan disampaikan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Baitul Quran Subang, Al-Ustadz Yasin Hasan Elsi. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian, Bapak Ibu wali santri, anak-anakku sekalian, santri pesantren Baitul Quran Subang yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini dengan adanya pandemi corona ini, kita tidak bisa tatap muka, dan melalui online ini kami sangat senang sekali bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu meskipun jarak kita jauh. Pertama, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya, karunia-Nya yang tidak terhingga. Mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, suri tauladan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti langkah-langkah beliau. Bapak Ibu, adik-adikku sekalian yang saya hormati, ini adalah masa yang berat untuk semuanya, di mana pandemi belum menunjukkan tanda-tanda yang mereda. Namun kita tetap optimis bahwa ke depan keadaan akan lebih baik, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan keadaan bisa lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada orientasi pembekalan santri tahfiz ini saya ingin menyampaikan pertama kepada Bapak Ibu sekalian, mantapkan niat, mantapkan hati untuk melepas anak-anak kita, untuk memberangkatkan anak-anak kita di dalam menuntut dan mencari ilmu, karena bekal untuk yang terbaik untuk anak-anak kita adalah ilmu, dan apalagi yang kita pelajari adalah Al-Quran. Mantapkan hati kita, jangan ragu. Lebih baik kita bersedih sekarang karena kerinduan jauh dengan anak. Lebih baik kita berat sekarang melepas anak-anak kita daripada kita melihat anak-anak kita yang sudah besar kemudian durhaka kepada kita, melihat ketidaksolehan anak kita di masa mendatang jauh lebih berat. Oleh karena itu kami menyampaikan, mantapkan, kuatkan hati kita. Kalau seandainya pada masa-masa yang akan datang nanti diumumkan untuk bisa berangkat ke pesantren seperti sebelum tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah anak kita lepas, setelah kita mantapkan hati kita untuk melepaskan anak-anak kita menuntut ilmu, bukan berarti kemudian kita lepas 100% anak kita kepada ke pesantren. Anak kita butuh juga doa dari kita. Anak kita butuh dorongan supaya di dalam menuntut ilmu, supaya di dalam mengarungi aktivitas yang dilakukan itu selalu dimudahkan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saran kami, ketika anak-anak kita jauh menuntut ilmu, ketika anak kita melakukan aktivitas jauh dari kita, kita bantu mereka dengan kekuatan doa,
kita bantu mereka dengan untaian doa, kita lindungi mereka, kita mintakan perlindungan mereka kita mintakan perlindungan untuk mereka dari segala keburukan. Oleh karena itu, selalu bantu anak-anak kita yang sedang berjuang dengan doa agar dimudahkan di dalam segala urusannya. Adik-adikku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengingatkan kepada adik-adik agar selalu semangat di dalam menuntut ilmu, agar selalu hormat kepada guru-guru kita, agar ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari selalu diberkahi. Oleh karena itu kami berharap agar wali santri dan juga para guru selalu membangun komunikasi yang baik, selalu berkomunikasi agar hal-hal yang ada bisa diselesaikan dengan baik, agar anak kita nyaman di pesantren. Saya meyakini bahwa ke depan ini dengan musim pandemi ini, pembelajaran online yang akan kita lakukan nanti mulai 13 April dan seterusnya, itu semua meyakini, semua memahami bahwa pembelajaran online tidaklah semaksimal tatap muka dan sebagainya. Namun kita melihat keadaan yang sekarang belum benar-benar pulih. Insyaallah kita akan melakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin agar pembelajaran online ini bisa maksimal dan optimal sehingga adik-adik kita terus belajar meskipun kita berjarak yang jauh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku Ketua Yayasan menyampaikan, mari kita berikan semangat adik-adik kita untuk belajar online yang akan diadakan oleh guru-guru pesantren Baitul Quran Subang, dan insyaallah mudah-mudahan keadaan lebih baik sehingga Agustus sesuai rencana kita akan melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Demikian yang saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Yasin Hasan yang telah menyampaikan sambutan. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu sosialisasi agenda pembekalan santri tahfiz Baitul Quran Subang, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur SPDI. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Baitul Quran Subang, Kiai Haji Dr. Musli Abdul Karim MA. Semoga Allah selalu melindungi dan menjaga beliau. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ustadz Yasin Hasan LC. Yang saya hormati Mudirul Ma'had, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Quran Subang, Ustadz Fandri Muhammad Al-Badri, SPDI MSI. Yang saya hormati para asatidz, para wali santri, dan para santri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga kita dapat beraktivitas dalam menjalankan perintahnya.
sehingga kita dapat beribadah untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya. Perkenalkan, saya Muhammad Nur, Kepala Divisi Bagian Pendidikan Baitul Quran Subang. Di sini saya akan memaparkan sedikit beberapa agenda santri kurang lebih selama 3 pekan di rumah. Kita mulai dari bangun tidur. Bangun tidur para santri itu dimulai dari jam 4. Kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud. Kemudian 4:30 kita semua melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu bisa dilaksanakan di rumah maupun di masjid sesuai dengan kondisi masing-masing. Setelah sholat langsung disambung dengan berzikir, membaca Al-Ma'thurat sampai jam 5:15. Kemudian disusul dengan tilawah mandiri yang dilaksanakan sampai kurang lebih jam 6. Setelah jam 6, kemudian santri diarahkan untuk berolahraga agar imun daya tahan tubuh kita kebal, kuat. Setelah berolahraga, langsung untuk sarapan, mandi, dan merapikan kamar. Diberikan waktu sekitar 1 jam dari 6:30 sampai 7:30. Setelah selesai, santri diwajibkan untuk melaksanakan sholat duha sekitar jam 7:30 sampai jam 8. Kemudian dimulai pembelajaran online, yaitu kelas tahfidz Al-Quran yang akan dipandu oleh Ustadz Khalilur Rahman jam 8 sampai 9:30. Jadi tahfidz Al-Quran itu dimulai dari jam 8 sampai 9:30. Kemudian 9:30 sampai jam 10 istirahat. Kemudian dilanjut lagi dengan pembelajaran online sekolah. Nanti jadwalnya akan diberikan ke grup WhatsApp masing-masing. Itu dari jam 10 sampai 11:30. Kemudian sekitar jam 12 sholat zuhur. Setelah itu makan siang sampai jam 1. Jam 1 sampai menjelang asar diberikan waktu untuk istirahat sekitar sampai jam 3. Kemudian melaksanakan sholat asar sampai 3:30 kurang lebih. Kemudian berolahraga lagi atau membantu orang tua di rumah. Jadi tidak ada yang berdiam diri setelah sholat asar. Silakan untuk berolahraga atau membantu orang tuanya masing-masing di rumah. Kemudian mulai persiapan makan, mandi untuk membaca Al-Ma'thurat sekitar jam 4:30 sampai 5:30. Sekitar 5:30 sudah mulai membaca Al-Ma'thurat. Kemudian sampai azan maghrib, kemudian melaksanakan sholat maghrib. Setelah ba'da maghrib, nah ini akan dilanjut lagi dengan pembelajaran online tahfidz Al-Quran dari ba'da maghrib sampai azan isya. Kemudian setelah itu sekitar jam 7 melaksanakan sholat isya. Nah setelah melaksanakan sholat isya, santri dianjurkan untuk belajar mandiri, murojaah atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya masing-masing.
dan itu diberikan waktu sampai kurang lebih jam 9. Jam 9 mulai siap-siap untuk istirahat, silakan untuk sikat gigi, cuci tangan atau cuci muka, dan dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur. Kemudian jam 10 malam itu semua santri wajib untuk istirahat. Jadi nanti ketika di rumah kita mohon kerjasamanya kepada para wali santri untuk mengkontrol anak-anak didiknya, untuk diberikan contoh yang baik agar kalian di sini dapat memberikan apa yang bisa kita lakukan. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Nur SPDI yang telah menyampaikan sosialisasi agenda pembekalan santri tahfidz Santren Baitul Quran Subang. Untuk acara yang selanjutnya yaitu nasihat dari pengasuh Pondok Pesantren Baitul Quran Subang, Ki Haji Dr. Muslim Abdul Karim MA. Sekaligus saya mohon pamit jika ada salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim al-qail khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Anak-anakku para santri Baitul Quran Subang, baik santriwan maupun santriwati, dan yang kami rindukan abi umi wali santri yang dimuliakan Allah. Ini merupakan pertemuan pertama kali dengan abi. Alhamdulillah abi bisa ketemu dengan seluruh anak-anakku para santriwan santriwati Baitul Quran Subang. Ketemu dengan abi umi, kita doakan mudah-mudahan segera kita bisa ketemu di Mekah. Amin, amin. Bisa ketemu di Madinah, bahkan mudah-mudahan bisa ke Masjidil Aqsa. Merupakan satu keberkahan yang luar biasa. Sekarang ini di rumah kita, wahai anak-anakku sekalian, wahai abi umi, dihadiri oleh ribuan malaikat. Malaikat menghadiri rumah kita, mendoakan kepada kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solihah, hafal Quran 30 juz, mengerti isinya, bisa mengamalkan. Yang terpenting lagi adalah berakhlak, akhlakul Quran. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu abi ucapkan ahlan wa marhaban, selamat datang pada anak-anak sekalian di taman surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, taman surga itu adalah majelis ilmu. Di pesantren bukan hanya majelis ilmu, 24 jam kita semuanya bersama dengan ilmu, bersama dengan Al-Quran, bersama dengan Allah, bersama dengan para malaikat. Oleh karena itu alangkah bahagianya taman surga yang kita impikan. Mudah-mudahan taman surga Baitul Quran Subang nanti akan mengantarkan kita kepada taman surga yang ada di langit, taman surga yang kita rindukan. Oleh karena itu kita tolong yang ikhlas mencari ilmu. Mencari ilmu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ijazah. Ijazah nanti ikut sendiri, nak. Anak-anakku sekalian, ijazah ikut sendiri. Bahkan nanti saya doakan dari SMP, SMA ke perguruan tinggi, bahkan bisa di Timur Tengah, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi ulama besar. Menjadi ulama yang bermanfaat untuk menjadikan NKRI Indonesia yang kita cintai ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Oleh karena itu, tolong Abi Umi, jika diizinkan Abi Umi, semua anak-anakku para santri adalah anak Abi. Semuanya anak Abi. Saya dianggap oleh Abi adalah anak kandungnya. Nah, oleh karena itu, tolong didoakan. Anak kita nanti akan menjadi anak yang baik, nanti di pesantren menjadi santri yang baik dan taat kepada Allah, sholat 5 waktu berjamaah, kemudian pagi, siang, sore, malam selalu bersama dengan Al-Quran, selain kita belajar ilmu-ilmu Allah yang lain, yaitu yang nanti di SMP-nya, yang ada di SMA-nya. Oleh karena itu, senang sekali Abi ketemu dengan anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati, dan Abi Umi. Mudah-mudahan ini adalah merupakan kesempatan yang berkah. Dan tolong ditanamkan dalam hati bahwa pesantren adalah taman surga yang mengantarkan kita nanti untuk bisa masuk di surga Allah. Bahkan Abi Umi, yang kami rindukan adalah semua anak-anak kita, para santri nanti, memberikan hadiah mahkota intan mutiara kepada ibu kandungnya, kepada bapak kandungnya. Ya Allah, ini pahala apa ya Allah? Ternyata Allah menjawab, karena anakmu belajar Al-Quran. Inilah yang menggembirakan kita. Oleh karena itu, ahlan wa marhaban, selamat datang kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan nanti akan ketemu dengan Abi, ketemu dengan Umi, ketemu dengan para guru, para musyrif, dan semuanya adalah di taman surga Baitul Quran Subang, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.